Teman-teman, kita akan membahas mengenai strateginya Pak Jokowi ya. Jadi kita sama-sama tahu Pak Jokowi dalam menghadapi isu polemik ijazah palsu, ya, dia menggunakan strategi RJ, sehingga efeknya itu membuat pendukung Pak Jokowi ya yang loyal selama ini terbelah dua. Yang pertama, ya, yang mendukung RJ tersebut, strategi tersebut. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mendukung RJ tersebut, yang menginginkan para gerombolan pembenci yang selama ini merendahkan Pak Jokowi masuk penjara, gitu ya. Nah, sekarang saya akan membahas Sitiva. Saya tidak menyebut dokter ya, Sitiva, di mana dia adalah seorang perempuan yang menggunakan simbol-simbol agamis tetapi hatinya seperti iblis. Kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rusen 98 Channel. Jadi kalau kita membahas Sitiva ya, apakah dia layak diberi pengampunan atau diberikan RJ oleh Pak Jokowi? Nah, di konten ini saya akan memberikan data-data mengenai Sitiva ini ya, yang selama ini ya saya terus menginvestigasi akun-akunnya gitu. Jadi saya ini mulai mengikuti atau melihat akun-akun lawan-lawanan Pak Jokowi ini dari tahun 2014 loh. Saya ini orang yang senang menggunakan data dan saya mengkaji akun-akun mereka supaya saya tahu pergerakan mereka ini seperti apa. Dan mereka pada tahun 2014 sampai saat ini saya tahu cara mainnya. Ya, jadi ketika kalau sekarang mereka mengaku sebagai peneliti dan ini adalah ilmiah dan lain-lain, bullshit. Mereka itu memang sebelum menggunakan polemik ijazah palsu ini, dia menggunakan cara-cara lain memang untuk ya menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarga. Ya, dari pakai PKI lah, pakai komunisme lah, pakai keluarganya Pak Jokowi turunan dari komunis dan lain-lain, banyak sekali teman-teman. Ya, jadi ini artinya mereka ini bukan peneliti, mereka ini punya track record yang panjang ya. Kalau kita katakan bahwa dia ini sekarang mengaku peneliti, enggak. Muatan mereka adalah satu politik. Dan ketika dukungan dia terhadap Pak Prabowo 2014, 2019 kalah terus, semakin sakit hati mereka teman-teman, semakin menggila. Dan ketika Pak Jokowi membubarkan HTI, membubarkan FPI, suara mereka makin keras teman-teman, semakin lantang dan semakin menghina keluarga Pak Jokowi. Nah, apakah orang-orang kayak gitu, ya Tiva itu harus diberikan RJ oleh Pak Jokowi gitu loh. Ya, kita tidak bicara itu dulu. Saya akan menampilkan data-data, di mana data-data tersebut, ya ini dari akun X yang dulunya Twitter. Cuma kita nggak bisa lagi menarik data-data di akun X-nya Sitiva karena dia sudah membatasi ya akunnya itu paling lama historisnya hanya 20 Juni 2025. Nah, untuk ke belakangnya udah dihapus sama dia. Ya, dia pintar, dia strategi dihapus sama dia supaya dia tidak tidak bisa diinvestigasi data-data ya, atau menghilangkan data-data supaya menghilangkan pembuktian menurut saya seperti itu. Tetapi kan kita nggak bodoh teman-teman, selama ini kita kaji dan kita simpan data-datanya mereka tersebut gitu ya. Nah, ini saya akan membuktikan dan di sini teman-teman akan melihat apakah memang layak orang seperti ini akan mendapatkan RJ gitu ya. Jadi ada beberapa data di X-nya yang saya pikir masih relevan dan saya pikir ini masih membuktikan bahwa dia bukanlah seorang peneliti, dia bukanlah orang yang memang mengkaji ijazah Pak Jokowi itu sebagai orang-orang yang saintifik dan atas dasar ilmiah, nggak ada ya, mereka nggak usah berkelit seperti itu ya. Jadi ini data-datanya ya saya tampilkan ya kawan-kawan ya. Coba lihat kawan-kawan data seperti ini ya. Apa benar dia ini seorang muslimah sejati yang hatinya tidak dipenuhi kebencian? Coba saksikan di mana dia menyebut nama ibunya Pak Jokowi.
di mana dia membuat meme-meme seperti ini. Kalau dasar ilmiah nggak begini, kawan-kawan, tidak begini, ya. Apa namanya, naif kalau dia ngomong seperti itu. Ya, saya mau memberikan kesadaran nih kepada masyarakat ya, bahwa si Tifa ini orang yang punya kepribadian ganda. Kalau saya lihat sekarang ini, dia udah stres, kawan-kawan. Dan sekarang dia mengaku sebagai akademisi, ya kan, peneliti. Ya, itu tuh coba cek apa layak, teman-teman. Oke, ini yang pertama. Ini kedua saya tampilkan ketika dia menghina Mas Gibran. Coba lihat, kawan-kawan, apa layak seorang wapres, ya, seorang yang memang dia lahir dari pemilihan umum yang sah, ya, dengan kata-kata seperti ini. Ini saya infokan ke teman-teman. Saya cuma mengatakan saya tidak melihat penghinaan terhadap Mas Gibran atau Pak Jokowi, karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat mentalnya sangat tenang, adem, dan sering melupakan kesalahan-kesalahan orang. Tetapi saya cuma mau membuktikan kepada masyarakat bahwa Tifa ini adalah musang berbulu domba, ya kan? Clear itu, clear, ya. Ya, jadi kalau dia nanti ke depan mendapatkan RJ, wah, luar biasa itu Pak Jokowi hatinya. Ya, strateginya dia dilepas. Kalau menurut saya dua orang ini ya, setelah Rismon keluar ya, Roy Suryo dan si Tifa ini ya, itu jangan dikasih RJ gitu. Ya. Nah, satu lagi ya teman-teman, kalau memang teman-teman mau itu bongkar aja, coba cek aja sendiri. Siapa tahu ketika dia saya tampilkan melalui video seperti ini, isi-isi kontennya mungkin besok udah dihapus-hapus, teman-teman. Ya, coba dicek aja. Nih yang ketiga ya. Nih, kita lihat. Dia ngomongin siapa? Mas Kaisang. Nah, ya pokoknya keluarga Pak Jokowi. Banyak sebenarnya, nggak hanya ini, banyak lagi hal-hal yang memang nih orang, waduh, luar biasa. Dan secara politik pun, ya selain dia menghina seperti ini, di politik praktis dia juga bicara mengenai makzulkan Gibran, makzulkan adili Jokowi, itu di konten-kontennya, teman-teman. Apakah itu seorang peneliti atau dia politisi gitu loh, atau dia punya kepentingan politik, dendam politik, atau dia digunakan oleh orang-orang yang dendam terhadap keluarga Pak Jokowi, gitu ya. Jadi bukan peneliti gitu. Nah, saya di sini juga heran kalau orang ini nanti mendapatkan RJ, kita harus gimana lagi gitu loh. Gitu ya. Dari tiga data tersebut, ya, ya semoga masyarakat melihat, menonton ini, dan ya jangan pernah mudah melupakan. Kalau kita memaafkan, iya, sebagai manusia, Rasulullah pun ya orang yang paling memaafkan sesama umat manusia, ya, mau dia sama musuh maupun dengan lawan, sama seperti mirip ya Pak Jokowi, sama. Tetapi kita jangan mudah melupakan, karena ini adalah bukan pertarungan ilmiah, tetapi pertarungan politik. Ini adalah pertarungan, bisa dikatakan ideologi loh. Ya, kita nggak tahu ya, ini dari saya, keyakinan saya ya, apakah si Tifa ini punya tarikan garis ke organisasi-organisasi radikal, ya, karena dia akrab sekali dengan Kozinudin, ya. Apakah si Tifa ini memang punya kepentingan-kepentingan lain, ya kan? Tapi seharusnya saya nggak bertanya seperti ini. Seharusnya memang kita sama-sama udah paham orang seperti ini memang punya kepentingan. Karena saya mengikuti dia, saya menginvestigasi akun-akun dia dari 2014 sampai sekarang. Saya kalau ngelihat itu, Masya Allah ngelihatnya, ya, benar-benar dia menghina keluarga Pak Jokowi, menghina siapapun yang dia nggak suka, dihina itu sama orang ini. Dan kita tahu loh, background si Tifa ini banyak juga, ya, universitas yang katanya dia pernah di sana menyanggah, kemudian memberikan bukti-bukti bahwa dia ini
punya masalah sebenarnya. Ya, tetapi kenapa ya masyarakat kita mudah ditipu, apalagi dengan simbol-simbol agama, pakai kerudung, pakai ini, kemudian di akhir-akhir ini dia merasa terzolimi dan merasa dia sebagai pejuang yang memang kebenaran, ya. Dia mengambil hati masyarakat dengan iba, ya kan, supaya orang-orang percaya bahwa dia ini orang yang benar. Ya, di konten ini saya clear, saya jelaskan bahwa nih manusia, saya bisa jamin ini manusia ini nggak benar. Bukannya saya orang paling benar, ya, saya juga banyak salah dan saya pun banyak kesalahan. Tetapi tentang satu topik ini, saya memang dari dulu ya selalu mengcounter hoax yang dilakukan oleh Roy Suryo, Tifa, di TikTok maupun di mana-mana pun, gitu ya. Jadi apapun itu, misalnya Pak Jokowi akhirnya mengambil strategi RJ juga kepada si Tifa, kita bisa apa? Ya, saya pikir saya cuma mau ngasih tahu sama teman-teman Termul khususnya, ya kita nggak bisa juga ketika terjadi RJ berikutnya kita terbelah, ya kan? Gara-gara mereka si teroris ini, ya, yang mereka dikasih RJ sama Pak D, akhirnya kita jadi pecah. Kita nggak boleh juga, karena ada penumpang-penumpang gelap yang memang saya lihat di konten-konten ya di YouTube saya maupun di TikTok saya, penumpang gelap yang masuk ikut-ikut, padahal dia pilihannya mungkin si Anies, si Ganjar, tapi dia ikut-ikutan. Ya, jangan RJ, kita benci Pak Jokowi, ikut-ikutan supaya kita terbelah. Jadi yang paling penting itu, kita bolehlah si Tifa ini, kalau memang mudah-mudahan kita harapkan dia nggak RJ ya, tapi misalkan dia RJ, kita boleh kecewa tetapi kita tidak boleh pecah, ya, karena perjalanan kita masih panjang. Kita harus kawal Prabowo Gibran. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.